Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau dan para sahabatnya serta para pengikutnya ila yaumiddin. Kita masuk sekarang masih dalam tafsir surat Al-Baqarah, dan sekarang kita masuk ayat ke-30, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, wa idh qala rabbuka lil malaikati, ai wadhkur ya Muhammad, dan ingatlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tatkala Rabbmu berkata kepada malaikat, lil malaikah jamak malak, kepada malaikat-malaikatnya, inni ja'ilun fil ardi khalifah, bahwa sungguhnya aku akan menjadikan di muka bumi khalifah, yakni yakhlufuni fi tanfidhi ahkami fiha wa huwa Adam, yakni yang akan menjadi perwakilan saya untuk menerapkan hukum-hukum Allah, untuk menerapkan hukum-hukum saya, atau dalam sebagian dalam makna yang lain yakni yakhlufu ba'dhum ba'dha, yakni manusia yang akan berketurunan saling mewarisi satu dengan yang lain. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha bil ma'asi, ay bil ma'asi. Malaikat mengatakan, wahai Adam, wahai Allah, apakah engkau menciptakan manusia yang bakal berbuat kerusakan di muka bumi dengan maksiat, wa yasfikud dima, dan akan menumpahkan darah, yuriquha bil qatl, menumpahkannya dengan pembunuhan, kama fa'ala banul jan, sebagaimana yang diperbuat oleh jin, wa kanu fiha zulman, wa kanu fiha, dan mereka tadinya adalah di atas bumi. Falamma afsadu arsalallahu alaihimul malaika, tatkala mereka berbuat kerusakan, Allah mengirim malaikat, fataraduhum ilal jazairi wal jibal, dan malaikat pun mendesak mereka ke gunung-gunung dan ke lautan-lautan. Wa nahnu nusabbihu ay mutalabbisin, sedangkan kami selalu bertasbih kepadamu ya Allah, bihamdik, dengan memujimu, ay naqulu subhanallah wa bihamdih, yakni kami selalu mengucapkan subhanallah wa bihamdih. Qala in tayyib wa nuqaddisu lak, dan kami selalu mensucikanmu, nunazzihuka amma la yaliqu bik, kami selalu mensucikanmu dari sifat-sifat yang tidak pantas bagimu ya Allah. Fallamu zaidah wal jumlatu hal, ay fanahnu ahaqqu bil istikhlaf, maka kami lebih pantas untuk menguasai bumi ya Allah. Itu makna ucapan malaikat.
Qala ta'ala, Allah berfirman, inni a'lamu ma la ta'lamun, aku mengetahui apa yang tidak kalian ketahui, minal maslahati fi istikhlafi Adam wa anna dzurriyyatahu fihimul muti' wal 'asi fayadhharu al-'adlu bainahum faqalu lan yakhluq rabbuna khalqan akramu 'alayhi minna wa la a'lam lisabqina lahu wa ru'yatina ma lam yarah fa khalaqa ta'ala Adam min adimil ard ay wajhiha bi an qabada minha qabdatan min jami'i alwaniha wa ujjinat bil miyahil al-mukhtalifah wa sawwahu wa nafaha fihi ar-ruh fasara hayawanan hassasan ba'da an kana jamadan. Ini yang ada di tafsir Al-Jalalain yang kita baca adalah dialog Allah Subhanahu wa taala dengan siapa? Malaikat. Tatkala Allah hendak menciptakan Adam, Allah Subhanahu wa taala bukan meminta izin malaikat, melainkan apa? Memberitahu, inni ja'ilun fil ardi khalifah, saya akan menjadikan di muka bumi ini khalifah. Khalifah itu artinya manusia, bukan berarti saya akan menciptakan manusia sebagai pemimpin, akhirnya manusia semuanya pemimpin, kan tidak. Tetapi maksudnya artinya saya akan menciptakan manusia di muka bumi ini sebagai perwakilan khalifah, perwakilan saya untuk menegakkan hukum-hukum saya di muka bumi, yang nantinya mereka akan berketurunan, yakhluqu ba'dhuhum ba'dha, mereka akan berketurunan menggantikan satu dengan yang lain. Kemudian malaikat mengatakan, ataj'alu fiha man yufsidu fiha, ya Allah, apakah engkau menciptakan manusia yang bakalnya berbuat kerusakan di atas bumi? Yang menjadi pertanyaan, dari mana malaikat tahu? Padahal ini kan belum tercipta. Apakah malaikat barakallahu fikum di sini berarti lancang, mendahului kehendak Allah Subhanahu wa taala, mendahului takdir Allah Subhanahu wa taala, mendahului ilmunya Allah Subhanahu wa taala? Jawabannya lah, malaikat sama sekali tidak lancang, tidak mendahului takdir, tidak mendahului ilmunya Allah, melainkan malaikat kenapa mengatakan, ya Allah, apakah engkau akan menciptakan manusia di muka bumi yang bakal berbuat apa? Kerusakan. Wa yasfiku dima, dan juga nantinya bakal paling-paling manusia akan menumpahkan darah, membunuh satu dengan yang lain. Yang menjadi pertanyaan sekali lagi, dari mana malaikat kau bisa mengatakan begitu? Jawabannya apa? Tadi sudah kita baca bahwa sebelum ada manusia, ada Adam, ada manusia, muka bumi ini dihuni oleh siapa tadinya? Para jin. Dihuni oleh jin. Jadi yang tadinya manusia, yang tadinya sebelum ada Adam, bumi ini penuh dengan jin. Karena jin tercipta sebelum manusia. Kata Allah Azza wa Jalla, wal janna khalaqnahu min qablu min naris samum, dan jin kami ciptakan sebelum manusia dari api. Nah, jin ketika mereka menghuni bumi, mereka berbuat kerusakan, bermaksiat, minum khamr, pasang togel, barangkali zaman dulu sudah ada togel, yang berzina, yang membunuh satu dengan yang lain. Ketika para jin berbuat kerusakan di muka bumi, Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat-malaikat Allah, malaikat-malaikatnya untuk memerangi bangsa jin
dan menggusur mereka, sehingga para jin pun akhirnya berlarian mereka ke gunung-gunung, ke lautan. Makanya alhamdulillah kalau masuk toko, masuk mall nggak ada jin, adanya setan. Tapi kan jin kita nggak lihat. Coba kalau belum diusir oleh malaikat, kita ta'lim sini di depan para jin dulu. Ya kalau baik. Jadi diusir oleh malaikat. Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat, tentara-tentara Allah, mengusir para jin, memerangi para jin, dan para jin akhirnya kalah dan mereka akhirnya diungsikan di gunung-gunung, di lautan. Makanya gak heran kalau orang pendaki gunung itu kadang-kadang kalau dia gak kuat imannya pulang-pulang kesurupan. Kenapa? Ya tempatnya jin kamu daki. Akhirnya kata para jin, begitu kamu datang ini ada penampakan. Lah kan orang juga kalau di rumah tiba-tiba ada jin, katanya apa? Penampakan. Gantian sekarang para jin katanya. Oh ini ada penampakan ini ya, di ruqyah ini. Pulang-pulang kesurupan. Ada lagi di lautan, mereka tergusur. Nah, ketika para jin sudah tergusur di gunung-gunung, di lautan, bumi kosong, gak ada penghuninya. Kenapa? Karena malaikat Allah ciptakan untuk penghuni apa? Penghuni langit. Penghuni langit. Sementara bumi yang datar seperti ini kosong. Malaikat para jin sekarang menghuni apa? Menghuni pegunungan-pegunungan, menghuni lautan. Makanya kalau ada orang pelaut itu nggak heran mereka banyak keanehan-keanehan yang mereka lihat. Bahkan kata Rasulullah SAW, iblis itu meletakkan pangkalan militernya di atas lautan. Kapal induknya iblis itu di lautan. Nah, ketika Allah Azza wa Jalla berkata kepada malaikat bahwa saya akan menciptakan di muka bumi ini manusia, malaikat mengatakan, ya Allah, qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha. Malaikat mengatakan, ya Allah, Engkau sudah mengutus kami, memberi tugas kepada kami untuk memerangi para jin dari muka bumi ini karena kerusakan yang mereka perbuat, karena maksiat yang mereka perbuat, karena dosa-dosa mereka. Sekarang Engkau akan menciptakan lagi makhluk di muka bumi. Apa nantinya gak kurang lebih seperti para jin? Ya Allah, itu maknanya. Ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima. Engkau akan menciptakan makhluk di muka bumi, ya Allah, nanti juga kurang lebihnya sama dengan para jin, berbuat maksiat dan menumpahkan darah. Nyatanya ucapan malaikat benar nggak? Hah? Benar kan? Manusia sama aja kan? Gak ada bedanya. Manusia yang berbuat maksiat, yang membunuh satu dengan yang lain. Tetapi bedanya, kata Allah Azza wa Jalla, inni a'lamu ma la ta'lamun. Kata malaikat, wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Ya Allah, apa belum cukup dengan kami? Apa belum cukup? Jin sudah kita usir, kita sudah ungsikan. Biarkan kita yang menghuni bumi dan langit, ya Allah. Cukup kami malaikat-malaikat, makhluk yang selalu bertasbih subhanallah wa bihamdi, yang selalu berzikir, yang selalu mensucikanmu ya Allah dari sifat-sifat yang tidak pantas bagimu. Kami ini makhluk-makhluk yang taat. Apa gak cukup? Namun apa kata Allah Subhanahu wa taala? Inni a'lamu ma la ta'lamun. Saya mengetahui apa yang tidak kalian ketahui, wahai malaikat. Maknanya apa? Saya akan memilih di antara manusia-manusia ini para nabi, orang-orang soleh, orang-orang yang taat. Gak seperti jin. Ada gak nabi dari bangsa jin? Hah? Gak ada. Ulama dari bangsa jin, wallahu a'lam. Mungkin ada, tapi yang jelas yang ada sirahnya para ulama. Ada sih nama sahabat jin, ada, lupa namanya siapa.
ada jin sahabat ada. Tapi kan dibandingkan dengan sahabat manusia kan lebih banyak manusianya. Kenapa? Karena nabinya manusia. Itu maknanya inni a'lamu ma la ta'lamun. Wahai malaikatku, aku mengetahui apa yang tidak kalian ketahui. Saya akan jadikan, akan pilih di antara manusia ini ada nabi, ada ulama, ada sahabat. Tidak semuanya bakal berbuat kerusakan, tidak seperti para jin. Para jin memang mereka semuanya membuat kerusakan, maka diusir. Adapun manusia tidak. Adapun manusia tidak. Maka dari yang kita baca tadi, maka Allah Azza wa Jalla kemudian setelah malaikat tunduk kepada Allah, sudah tidak ada hujah lagi, maka Allah perintahkan malaikat untuk mengambil setiap jenis tanah satu kepal. Dia ambil tanah liat, dia ambil tanah merah, dia ambil tanah hitam, dia ambil tanah lumpur, dia ambil tanah tandus, dia ambil tanah gersang, dia ambil semuanya satu kepal, satu kepal, satu kepal, semua jenis tanah yang ada di muka bumi ini. Maka keluarlah manusia kurang lebih tanah. Ada tanah tandus, ada juga manusia yang tandus. Pikir. Ada tanah yang gersang, yang subur, ada manusia begitu. Ada tanah hitam, manusia ada yang hitam kan? Ada tanah putih, manusia ada yang putihnya. Ada, situlah manusia. Kenapa? Tercipta dari tanah. Asalnya kita ini dari tanah. Maka kemudian Allah memerintahkan malaikat untuk mengumpulkan dari setiap jenis tanah. Kemudian dari jenis tanah ini tadi, semua jenis tanah ini tadi diaduk, dicampur, dijadikan adonan, dan dibentuklah manusia. Tingginya berapa meter ada waktu tercipta awalnya? Kata Rasulullah, sittuna dzira'an, 60 hasta. Jadi kurang lebih tingginya Adam waktu awal tercipta 30 meter. Berarti kalau sholat di sini sundul itu 30 meter tingginya Nabi Adam. Ta'lim duduk sandaran selonjoran ya susah. Lebar badannya sab'atu adhur, 7 dhira', 7 hasta, kurang lebih 3,5 meter. Artinya kalau masuk pintu ini nggak masuk, paling nggak lempung. Tercipta seperti itu, diciptakan, dibentuk oleh Allah Azza wa Jalla dalam wujud manusia, tanah biasa, tanah, sehingga diejek oleh iblis. Kayak gini kok mau jadi manusia, mau jadi lawan saya. Kemudian setelah jadi tanah, Allah Subhanahu wa ta'ala tiupkan kepadanya roh, jadilah dia manusia. Subhanallah, tanah bisa jadi manusia. Makanya kalau di zaman dahulu ada orang tanya kepada seorang ulama Jahmiyah, ini orang, bahwa ada sebenarnya iblis itu dia bukan diazab di dalam neraka. Dia bukan diazab di dalam neraka. Kenapa? Karena iblis itu sendiri tercipta dari api. Lah api dimasukkan api, dia bukan diazab, justru dia nikmat. Karena api masuk api. Nah, maka ini orang nggak banyak bicara. Kamu kalau saya lempar dengan bata merah sakit ya kira-kira? Ya sakit. Loh kenapa sakit? Kan itu dari tanah. Kamu kan dari tanah. Artinya kan ini memang sama-sama dari api, tapi unsurnya sudah berbeda, bentuknya sudah berbeda. Kita ini memang aslinya dari tanah, tapi sekarang kita nyatanya orang kalau ketimbun tanah apa? Mati, bukannya menikmati karena tanah sama tanah. Karena apa? Sudah berbeda bentuknya. Nah, mobil itu apa sih bentuknya? Besi. Lalu apa kemudian kamu pukulkan besi ke mobil? Tidak apa-apa karena besi sama besi kan tidak, sudah lain bentuknya. Nah, dibentuklah.
terciptalah manusia dalam bentuk tanah, kemudian ditiupkan roh. Setelah ditiupkan roh, Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan Adam untuk pergi menemui para malaikat-malaikat. Kata Allah Azza wa Jalla, idhab ila dhalika nafarin minal malaika ila ulaika nafarin minal malaika. Wahai Adam, kamu pergi temui itu sekelompok malaikat dan ucapkan salam kepada mereka, karena itu akan menjadi salam bagi kamu dan bagi anak keturunanmu. Maka Adam pun kemudian mendatangi mereka dan mengucapkan salam. Allah langsung mengajarkan salam pada saat itu. Thayyib. Tetapi ada satu, ternyata kalau malaikat kan tadinya setelah mengatakan, setelah istilahnya sedikit protes kepada Allah, mereka kan tunduk. Tetapi yang paling dengki, paling hasad siapa dengan adanya Adam? Iblis. Iblis ini moyangnya siapa? Moyangnya jin. Kalau kita kan moyangnya Adam. Kalau iblis ya moyangnya jin. Jadi moyang kita, mbah moyang kita waktu itu mereka ini perang. Yang kalah siapa? Moyangnya jin atau moyangnya manusia? Yang kalah moyang kita apa moyangnya jin? Yang kalah kan moyang kita. Adam dipengaruhi oleh moyangnya jin. Suruh makan apa? Suruh makan pohon, buah pohon yang Allah sudah larang. Ternyata Adam terpedaya. Yang merasakan akibatnya siapa? Ya kita. Adam sih sudah tobat, sudah kembali ke surga. Kita yang ketinggalan di dunia. Jadi pada asalnya kata Imam Ibnul Qayyim bahwa kita ini adalah sabiul adu, tawanan, musuh. Dan itu realita. Orang kalau perang kemudian kalah, otomatis yang masih hidup, kalau masih hidup dijadikan apa? Dijadikan tawanan. Jadi kita ini karena kalah waktu itu ayah moyang kita Adam dengan moyangnya jin, yaitu iblis, perang, moyang kita kalah sama istrinya, dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, qulna biqu minha jami'an, keluar kalian semua dari surga. Iblisnya Adam yang dikeluarkan dari surga. Bedanya apa? Begitu keluar iblis taubat, Adam taubat, iblis tambah kurang ajar, makanya nggak kembali ke surga untuk selama-lamanya. Sementara Adam taubat. Nah, Adam taubat dan Hawa taubat, dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ke surga. Yang merasakan anak keturunannya yang kita ini sekarang. Untuk kembali ke surga perjuangannya berat. Perjuangannya berat. Musa, Rasulullah pernah cerita, ketemu Adam dengan Nabi Musa. Musa mengatakan kepada Adam, Adam, engkau ayah kami. Gara-gara engkau kami keluar ke dunia, capek seperti ini. Anta abuna Adam akhrajtana minal jannah. Engkau wahai Adam ayah kami, gara-gara perbuatanmu kita keluar ke dunia ini. Adam menjawab, kata Rasulullah, ya Musa, wahai Musa, engkau adalah nabi yang diajak bicara oleh Allah. Apakah pantas engkau mencela saya dengan suatu perbuatan yang Allah takdirkan 50.000 tahun sebelum saya tercipta? Nabi Musa diam. Qala fahajja Adam Musa, fahajja Adam Musa. Nabi Adam mengalahkan Musa, Nabi Adam mengalahkan Musa. Kata Imam Ibnul Qayyim dalam kitab beliau Syifaul Alim, hadis ini atau kisah ini menunjukkan bolehnya berdalil dengan takdir atas suatu maksiat kalau orang sudah tobat dari maksiat tersebut. Paham ya? Boleh berdalil dengan takdir atas suatu dosa, tapi kalau sudah tobat. Tunggulah, ente sekarang sudah sholat malah ta'lim. Bukannya kamu yang dulu nyolong ayam saya? Itu sudah takdir lah mas. Jangan diingetin lah, saya malu, itu udah takdir. Boleh. Kenapa kalau dia sudah? Karena dia sudah tobat.
sudah taubat. Tapi kalau dia sholat, kerjanya sholat, ya minum, diingatkan takdir. Orang seperti itu pantasnya ditonjok pun nggak apa-apa. Begitu dia marah, takdir. Jadi salah kalau berdalil dengan takdir untuk melegalkan maksiat. Tapi kalau dia untuk mengingat kemudian taubat, dia sudah taubat, diingatkan masa lampaunya, masa lalunya diingatkan, kamu kan dulu yang begini, udah mas, tolong jangan diingatin, itu sudah takdir, sudah takdir, saya udah nyesal itu semuanya. Allah dulu menakdirkan saya begitu, sekarang saya udah nyesal, itu boleh. Tapi kalau sekali lagi untuk maksiat selalu dalilnya takdir, kenapa kamu nggak sholat? Takdir, ya sudah jelas salah dong, jelas salah. Nah, itu contoh kisahnya. Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam. Kemudian kata malaikat, ini sudah mereka menerima ini. Malaikat sudah menerima. Mereka kemudian malaikat mengatakan, Allah Subhanahu wa taala kalaupun menciptakan Adam, kalaupun Allah menciptakan manusia, silahkan. Itu memang sudah keputusan Allah. Tetapi Allah tidak akan mungkin menciptakan makhluk yang lebih alim dari kita. Kata siapa ini? Malaikat. Artinya berarti manusia ini nanti bakal ada kelemahannya apa? Dari sisi apa? Ilmu. Jadi iblis, Adam setelah menemui malaikat mengucapkan salam, begitu tidur iblis lewat. Karena iblis ini sudah hasad duluan kepada Adam. Kenapa? Sebelum Adam menempati bumi, dia sudah terlebih dahulu menghuninya. Kenapa dia kemudian seperti itu? Karena digusur oleh malaikat, diperangi oleh malaikat, dan ternyata Allah akan menggantikannya dengan siapa? Manusia. Nah itu kan otomatis, biasanya kan hasad orang memang. Nah, kalau iblis sederhana, begitu ngelihat Adam batuk, melewatin Adam, lihat dari sisi apa kelemahannya ciptaan Allah yang satu ini. Begitu dilihat ternyata ada perutnya, saya akan goda dari perut ini, kata iblis. Ini dia kelemahan manusia, perutnya. Malaikat kan gak ada perutnya, sehingga gak bisa digoda oleh iblis. Kenapa? Malaikat gak butuh makan. Malaikat maut kalau sudah diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala cabut itu nyawanya, ya cabut walaupun bintang dunia cantiknya. Tapi manusia bisa jadi mundur, aduh cantik. Malaikat gak ada urusan seperti itu. Sehingga iblis nyerah lihat malaikat, nggak bakal bisa saya berdaya. Kenapa? Malaikat nggak ada perutnya. Begitu dilihat Adam, jin apa iblis ngelihat Adam, apa ini kelemahan makhluk satu ini supaya saya bisa berdaya? Kalau malaikat jelas nggak mungkin. Dilihat, faida lahu jaufun. Ternyata iblis melihat Adam ada perutnya. Ini dia. Saya akan berdaya manusia dari perutnya ini. Memang benar. Orang riba, kenapa? Ya perut. Mencuri, urusannya apa? Ya perut. Entah perutnya dia, perut anaknya, perut istrinya. Orang apa semua? Perut, udah. Kata iblis, ini dia sumber kesesatannya manusia. Saya akan berdaya dari perut ini sudah. Adam tidur. Setelah tidur, bangun-bangun ada sosok wanita duduk di sampingnya. Tanya, siapa ini wahai Allah? Ya Allah. Kata Allah Azza wa Jalla, dia adalah pasangan hidup. Seberapapun kayanya laki-laki, seberapapun berkuasanya laki-laki, tetap aja tidak akan tenang hidupnya kecuali dapat pendamping. Siapa itu pendampingnya? Laki-laki? Enggak, LGBT nanti. Pendampingnya siapa? Wanita yang setia, yang menghargai, yang melayani, yang. Nah, tapi kalau wanita yang meminta, yang menuntut, yang merongrong, apa berantakan, bubar.
itu adalah pendamping hidup wahai Adam. Litaskunu ilaiha. Allah ciptakan Hawa dari mana? Dari mana? Dari tulang rusuknya Nabi Adam. Tulang rusuknya mana? Yang paling atas tulang rusuk kiri, yang paling atas, yang paling bengkok itu tulang rusuk. Wanita tercipta dari tulang rusuk Adam. Jadi yang diciptakan oleh Allah dari tanah itu Adam. Wanita pasangannya Adam diciptakan dari tulang rusuknya Adam. Kata Rasulullah SAW, "Khuliqatil mar'atu min dhil'." Allah ciptakan wanita dari tulang rusuk Adam. Yang paling bengkok tulang atas. Baik. Nah, itu sudah kelemahannya. Jadi kelemahan manusia itu sudah dideteksi oleh jin, oleh iblis. Kelemahannya apa tadi? Perutnya. Ini orang paling kalau udah lapar gelap mata ini katanya. Kata iblis, manusia gampang. Mau baik-baik kalau udah pelapar ya gelap mata mesti. Maka diperdayalah dari perut. Malaikat mengatakan, apa kata malaikat? Kalaupun Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk selain kita untuk menghuni bumi yaitu manusia seperti yang Allah katakan, maka tidak akan mungkin ada yang lebih alim dari kita. Kata malaikat, nggak akan mungkin. Mungkin bisa jadi dia sempurna, bisa jadi, tetapi tidak akan mungkin lebih alim dari kita. Itu kan malaikat. Maka Allah Azza wa Jalla mengatakan, wa 'allama Adam al-asma'a kullaha, ay asma'al musammayat. Maka Allah Azza wa Jalla menjawab ucapan malaikat ini dengan cara apa? Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada Adam nama-nama segala sesuatu. Asma'ul musammayat. Subhanallah. Termasuk nama-nama yang ada sekarang ini. Siapa sih yang pertama kali menamakan kambing itu kambing? Siapa yang pertama kali menamakan langit itu langit dalam bahasa kita? Bingung kan? Gak bisa jawab kita. Siapa yang pertama kali menamakan telur-telur? Kok tiba-tiba keluar dari lubur ayam dibilang telur? Terus dalam bahasa kita lagi dinamakan dok. Itulah pokoknya lah. Siapa itu? Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Coba lihat. Allah ajarkan Adam semua nama-nama segala sesuatu. Sehingga berarti di sini Adam mengungguli malaikat karena apanya? Karena unsurnya atau karena ilmunya? Karena ilmunya. Makanya kalau kita berbicara para ulama keutamaan ilmu, keutamaan orang berilmu, nggak usah jauh-jauh Adam dengan malaikat aja. Malaikat sujud kepada Adam. Kenapa? Setelah melihat keilmuan Adam alaihissalatu wassalam. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha ay al-musammayat kullaha hatta al-qas'ata wal qusay'ata wal faswata wal fusayyah wal migrafat bi an alqa fi qalbihi ilmaha. Sampai masalah sekecil apapun Allah ajarkan kepada Adam. Berarti hafalannya Adam luar biasa kan? Sekarang coba kalau kita disuruh ngafalin, coba sebutkan 5 nama ikan, hadiahnya sepeda. Kirain hanya 5 nama provinsi, 5 nama menteri kabinet, 5 nama ikan, hadiah sepeda. Itu aja kita udah bingung. Terus selesai nyebutkan, coba suruh ulangi lagi, susah untuk ulangi persis. Ini Adam alaihi salatu wassalam nama semuanya. Nama semuanya. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha, disebutkan semuanya. Subhanallah, luar biasa hafalannya Adam. Sampai yang kecil. Qala thumma 'aradahum ay al-musammayat wa fihi taglibul uqala. Kemudian
Setelah selesai Adam diajarkan oleh Allah nama ini, nama ini, nama itu semuanya, Allah menawarkan kepada malaikat. Tsumma 'aradahum, ditawarkan kepada malaikat. Alal malaikati faqala lahum anbi'uni ay akhbiruni bi asma'i haula'i al-musammayat in kuntum sadiqin fi anni la akhluqu a'lama minkum wa annakum ahaqqu bil khilafah. Nah, kata Allah Azza wa Jalla, kalian wahai malaikat, kalian mengatakan bahwa saya tidak akan mungkin menciptakan makhluk yang lebih alim dari kalian. Sekarang saya ingin buktikan ucapan kalian ini. Sebutkan nama-nama ini semuanya. Ambi'uni bi asma'i haula'i in kuntum sadiqin. Apa jawab malaikat? Qalu subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Jawabnya malaikat apa? Maha suci Engkau ya Allah, kami tidak punya ilmu apapun kecuali sebatas apa yang Kau beritahukan kepada kami. Ini menunjukkan bahwa malaikat pun tidak tahu masalah apa? Ghaibiyat. Malaikat Mikail yang bertugas menurunkan hujan, dia juga nggak tahu kapan turun hujan. Dia hanya menunggu apa? Perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Malaikat Israfil yang meniupkan trompet, dia nggak tahu kapan itu trompet ditiup dan nggak bakal salah tiup. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kaifa an'um wa sahibul qarni qad iltaqama al-qarna wa intadhara al-idhn." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya tidak akan mungkin menikmati hidup di dunia ini karena malaikat Israfil sudah di mulutnya itu ujung trompet dan tinggal menunggu izin. Kalau manusia kan bisa jadi salah kan? Trompet sudah di mulut, nggak niat tuh ketiup. Kiamatnya salah. Kata Rasulullah SAW, sahibul qarni qad iltaqama al-qarn. Kata Rasulullah, malaikat Israfil itu ujung trompet sudah di mulut, tinggal nunggu izin. Jadi dia sendiri nggak tahu kapan ada izin itu. Tapi yang jelas kata Rasulullah, ujung trompet sudah di mulutnya. Ya. Ini sensi cuma ngingatin aja, sebentar lagi ini kan tahun baru. Biasanya pada beli trompet, hati-hati loh. Orang kadang mikir kalau dibicarakan dari sisi hukum agama tasyabuh, nggak peduli kadang orang. Tapi cobalah berpikir dari sisi kesehatan. Itu trompet yang kamu belikan untuk anakmu itu sudah berapa mulut itu lewatnya. Mulai dari produksi. Yang produksi dikocok-kocok gini dites, bunyi nggak? Masuk bakteri satu mulut. Itu baru bahannya loh. Nanti setelah bahannya nanti beli trompet dites, habis itu dililitin dengan naga macam-macamnya. Habis itu dites lagi, habis itu dites lagi dari berapa mulut itu coba. Setelah itu dijual di alun-alun di pinggir jalan. Kena asap knalpot mobil, knalpot motor. Kena debu, kena macam-macam. Begitu datang anakmu, dites dulu sama ibunya. Ini bunyinya bagus nah, tes sama bapaknya. Ini bunyinya kasih ke anaknya. Makanya gimana nggak rentan penyakit anak kita? Ya, mainannya kayak gitu. Suruh habis itu kotor masukin lagi di mulut. Padahal coba anakmu mau nggak kalau habis minum di gelas bekas ibunya, nggak mau dia. Bekas ibunya nggak mau. Ini ada liurnya katanya. Tapi trompet mau. Kenapa? Yang nyuruh bapaknya sama ibunya. Jadi kadang-kadang mohon maaf, kadang orang nggak perhatian kalau bicara dari sisi agama ini mas. Cobalah pikir dari sisi kesehatan itu. Nah, ternyata yang niup pertama luar biasa sudah kena penyakit berat. Jadi malaikat Israfil sendiri ini tadi cuma simpan aja dalam kurungan ini tadi. Malaikat Israfil itu sendiri yang meniupkan trompet, dia nggak tahu kapan bakal diperintah oleh Allah meniupkan trompet dan nggak bakal kesalahan. Tapi yang jelas kata Rasulullah, dari zaman itu Rasulullah sudah mengabarkan wasahibul
sahibul qarni qad iltaqama al-qarna wa intadhara al-idhn. Dan malaikat Israfil ujung trompet sudah di mulutnya dan menunggu izin dari Allah Subhanahu wa taala. Sekali Allah Azza wa Jalla mengizinkan, tiup, sangkakala dan kiamat bangkit. Malaikat tidak tahu mereka. Jadi di sini dari mana bahwasanya malaikat tidak tahu hal yang gaib? Malaikat mengatakan bahwa manusia bakal berbuat kerusakan, nyatanya tidak semuanya. Malaikat mengatakan Allah tidak akan mungkin menciptakan makhluk yang lebih alim dari kita. Nyatanya ternyata ada. Kemudian diberitahu oleh Allah, dia ditawarkan, ambiuni bi asma'iha wa in kuntum shadiqin. Wahai malaikat-malaikatku, kalian mengatakan tidak akan Allah menciptakan makhluk yang lebih alim dari kita. Sekarang saya ingin membuktikan ucapan kalian. Ambiuni bi asma'iha wa in kuntum shadiqin. In kuntum shadiqin. Ajarkan, beritahukan kepada saya apa nama-nama itu. Apa jawab malaikat? Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Nikmatnya kalau kita faham tafsir Al-Quran pada saat mendengarkan atau baca Al-Quran. Jawab malaikat, ya Allah, kami tidak punya ilmu apapun ya Allah kecuali sebatas apa yang Engkau ajarkan kepada kami. Kemudian apa kata Allah? Qala ta'ala ya Adam, wahai Adam, ambi'uhum ay al-malaikah bi asma'ihim al-musammayat. Wahai Adam, kamu ajarkan kepada malaikat ini nama-nama itu semuanya. Masya Allah, inilah keutamaan ilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat orang yang beriman dan berilmu di antara kalian beberapa derajat. Allah mengangkat kita karena keilmuan kita. Naam. Wa 'allamahu ya Adam ambi'uhum, wahai Adam, ajarkan kepada mereka nama-nama ini. Qala falamma anba'ahum bi asma'ihim qala ta'ala lahum murihan muwabbikhan alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ard wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Naam. Ma tudhiruna min qawlikum ataj'alu fiha ila akhir wa ma kuntum taktumun tusirruna min qawlikum lam yakhluq akrama alaikum minna wala adam. Perhatikan ini. Adapun kemudian menyebutkan nama-nama itu semuanya tanpa konsep, sebutkan. Sehingga di situ terlihatlah keutamaan dan kelebihan siapa? Adam. Maka orang yang baik itu adalah orang yang selalu mengakui kelemahan dirinya. Malaikat ketika merasa kelemahan mereka ternyata di hadapan Adam ada, maka mereka pun akhirnya mengakui. Makanya Allah Azza wa Jalla katakan dalam Al-Quran apa? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Dan sungguh kami telah ciptakan manusia ini dalam wujud yang sangat sempurna. Apa sebenarnya sempurnanya manusia? Bukankah malaikat juga sempurna? Bukankah hewan juga sempurna? Sempurna, tapi masing-masing ada kelemahannya. Malaikat Allah Subhanahu wa taala ciptakan mereka punya akal, tapi tidak punya nafsu, tidak punya perut. Hewan Allah Subhanahu wa taala ciptakan pada mereka, kita selesaikan ini dulu Bapak tadi. Dan Allah meletakkan kepada mereka nafsu dan syahwat, tapi tidak punya akal. Itu hewan. Jadi ini perbandingannya kata Imam Ibnu Qayyim antara dua makhluk ini. Malaikat Allah ciptakan punya akal, tetapi tidak punya apa? Syahwat, tidak punya perut. Sehingga mereka bertasbih kepada Allah, berzikir kepada Allah dan gak bakal maksiat. Karena memang Allah ciptakan mereka untuk taat dan zikir. Makhluk hewan Allah ciptakan mereka punya perut, punya syahwat, punya nafsu, tapi nggak punya akal. Otak ada, akal nggak ada. Kambing kalau udah lihat rumput nggak bakal mikir ini halal apa enggak, diembat aja pokoknya. Urusan datang yang punya ternyata nggak halal dilempar ya pergi.
Kata kambing lari, selamat tinggal, urusannya sama majikan saya, kata kambing. Siapa suruh melepas saya dari kanan, urusan sama majikan saya sana. Pergi aja dia. Nah, Allah ciptakan manusia, unsur malaikatnya ada, unsur hewaninya ada. Unsur malaikat apa yang ada pada manusia? Akal, rem, akal. Unsur hewan yang ada pada manusia apa? Nafsu dan syahwat. Maka kata Imam Ibnul Qayyim, faman qaddama aqlahu ala syahwatihi kana mutasyabbihan bil malaikah, wa man qaddama syahwatihi ala aqlihi kana mutasyabbihan bil hayawanat. Kalau orang mengedepankan akalnya daripada nafsu dan syahwatnya, maka berarti dia lebih condong mirip dengan malaikat yang taat. Namun kalau orang sudah mengedepankan nafsu dan syahwat daripada akal sehatnya, maka dia lebih miripnya dengan binatang. Wal'iyadzubillah. Nah, ada dulu baru kita lanjut. Baik, kita lanjutkan. Barakallahu fikum. Setelah Adam alaihi salatu wassalam memberitahukan kepada malaikat sesuai perintah Allah nama-nama yang Allah telah ajarkan, apa kata Allah? Alam aqul lakum, wahai malaikat-malaikatku, bukankah aku telah mengatakan kepada kalian, inni a'lamu ma la ta'lamun, bahwa inni a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Saya telah mengatakan kepada kalian bahwa sungguhnya saya mengetahui apa yang kalian tampakkan dan apa yang kalian sembunyikan. Apa yang ditampakkan oleh malaikat dan apa yang disembunyikan oleh malaikat. Yang ditampakkan apa tadi ya ikhwan? Barakallahu fikum. Inni a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Yang ditampakkan oleh malaikat adalah ucapan mereka, ataj'alu fiha man yufsidu fiha. Itu yang ditampakkan oleh malaikat. Mereka terus terang mereka mengatakan kepada Allah, ya Allah, apakah Engkau menciptakan manusia yang bakal berbuat kerusakan, berbuat maksiat dan menumpahkan darah? Ini mereka terang-terangan mereka ucapkan di hadapan Allah. Inni a'lamu ma tubdun. Saya mengetahui apa yang kalian nampakkan dari ucapan kalian. Wa ma kuntum taktumun. Dan saya juga mengetahui apa yang kalian sembunyikan wahai malaikat. Apa yang disembunyikan malaikat yang tidak mereka ucapkan langsung di hadapan Allah, yang mereka sembunyikan adalah keyakinan dan ucapan mereka bahwa Allah tidak akan menciptakan makhluk yang lebih mulia dan lebih alim dari kita. Itu yang mereka sembunyikan. Kalau masalah yang pertama mereka langsung terus terang, atau ja'alu fiha man yusidu fiha, itu mereka terus terang. Tapi ada sesuatu yang mereka sembunyikan, bahwasanya Allah tidak akan menciptakan makhluk lebih mulia, lebih baik, lebih alim dari kita. Maka Allah bongkar semuanya. Inni a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Selesai. Mau apa lagi? Gak ada yang bisa disembunyikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Gak bakal. Kita bisa menyembunyikan sesuatu dari manusia, tapi kita tidak bisa menyembunyikan sesuatu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah itu Allah perintahkan, wa idh qulna lil malaikati isjudu. Jadi faham ya, apa tadi yang mereka sembunyikan, apa tadi yang mereka ucapkan terus terang, apa tadi ucapan mereka apa? Apakah engkau menciptakan makhluk yang bakal berbuat kerusakan dan menumpahkan darah? Sedangkan yang disembunyikan ucapan dari ucapan apa tadi? Keyakinan bahwa Allah tidak akan menciptakan makhluk yang lebih mulia dan lebih alim dari kita. Semuanya Allah bongkar. Setelah Allah menunjukkan kelebihan dan keutamaan Adam di hadapan malaikat-malaikatnya dan iblis pada saat itu masih bersama malaikat, masih di tengah-tengah malaikat. Karena ini kan tiga makhluk yang mukallaf. Makhluk yang mukallaf itu kan tiga kan? Apa itu? Malaikat, manusia, dan jin.
Kan 3 aja, nggak ada lagi. Nah ini makhluk yang mukallaf ini itu sudah dibagi-bagi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang menghuni langit malaikat, yang menghuni bumi manusia, yang menghuni gunung lautan para jin. Yang semuanya taat 100% malaikat, yang hampir 100% maksiat dan rusak para jin, walaupun nggak semuanya. Karena ada juga di dalam Al-Quran surat Al-Jin, surat Al-Jin Allah ceritakan ada sebagian jin yang masuk Islam, yang mungkin 50% atau 50% atau berapa lah pokoknya, yang banyak rusaknya banyak baiknya juga siapa? Manusia. Kenapa? Karena unsur manusia dari tanah lebih baik daripada api. Setelah Allah tampakkan kelebihan Adam di hadapan malaikat, di hadapan iblis, maka Allah perintahkan, wa id qulna lil malaikati isjudu li Adam sujuda tahiyyatin bil inhina. Ketika itu Allah memerintahkan malaikat, wahai malaikatku yang Allah ciptakan dari cahaya. Jadi ternyata unsur itu sangat pengaruh ya. Malaikat tercipta dari mana? Cahaya. Makanya malaikat ya sudah hanya memberikan cahaya, taat kepada Allah. Iblis tercipta dari api, makanya unsur mereka mengerikan sehingga tabiat mereka banyak yang rusak. Manusia tercipta dari tanah sehingga manusia ya begitulah, kalaupun jahat juga terkendali. Itu manusia. Nah, usjudu li Adam, wahai malaikat-malaikatku, sujudlah kalian kepada Adam. Yakni sujud penghormatan, bukan sujud ibadah. Bahkan dikatakan di dalam tafsirnya bil inhina. Al inhina itu yakni dengan menunduk, membungkuk di hadapan Adam. Sujudnya sujud apa tadi? Ihtiram, penghormatan, bukan sujud ibadah. Namun di dalam syariat kita dilarang. Mau sujudnya penghormatan, mau sujudnya ibadah, nggak boleh. Pernah ada seorang sahabat datang dari Syam, kemudian di hadapan Rasulullah SAW sujud. Rasulullah kaget. Mahal. Nah apa ini? Ya Rasulullah, saya melihat di Syam, orang-orang Nasara di Syam, mereka di hadapan raja mereka membungkuk, padahal itu raja kafir. Maka saya berpikiran, kalau ini orang kafir dihormati seperti ini, semestinya Anda ya Rasulullah lebih berhak kita hormati, sujud di depan Anda lebih pantas, karena Anda utusan Allah, orang yang mulia. Rasulullah mengatakan, la taf'al, enggak boleh, jangan. Lau kuntu amiran ahadan an tasjuda li ahadin la amartu al-mar'ata an tasjuda li zawjiha li idami haqqiha alaiha. Kata Rasulullah, tidak boleh, tidak boleh. Kalian menghormati saya tapi tidak boleh dengan sujud. Kalau seandainya boleh orang lain sujud kepada seorang, kata Rasulullah, kalau seandainya seseorang boleh sujud di hadapan orang lain, maka yang lebih pantas sujud adalah, kata Rasulullah, wanita di hadapan suaminya karena besarnya haknya dia. Tapi Rasulullah larang. Usjudu li Adam, sujudlah kalian kepada Adam. Fasajadu, langsung kemudian mereka spontan sujud, illa iblis, kecuali iblis. Coba harokatnya iblisu atau iblisa di dalam Al-Quran. Iblisa ya. Berarti iblis ini jenis malaikat bukan? Iblis itu dari malaikat bukan? Bukan. Sebagian orang mengatakan iblis ini tadinya adalah malaikat, tapi ketika dia tidak mau sujud, dilaknat, dikutuk, sehingga dia menjadi jin. Ya salah dong. Gimana mau mengotak-atik ilmu? Rasulullah dalam Sahih Muslim mengatakan apa? Khuliqatil malaikatu min nur. Malaikat tercipta dari cahaya.
wa khuliqatil jannu min marijim min nar, dan diciptakan jin dari api. Dan iblis ini adalah moyangnya jin. Wa khuliqat Adam mimma usalakum, dan Allah ciptakan Adam dari tanah seperti yang kalian ketahui. Lihat dalam Al-Quran, illa iblis, kecuali iblis. Fasajad, malaikat pun sujud kecuali iblis. Dikatakan di sini, illa iblisa huwa abul jin kana bainal malaika. Iblis ini adalah moyangnya para jin yang tadinya kebetulan dia sedang bersama atau di tengah-tengah malaikat. Ini kalau di dalam bahasa Arab dinamakan mustathna munqati'. Qamal qaumu illa himaran, berdiri kaum kecuali himar, pakai fathah himaran. Kenapa? Karena kaum manusia, himar hewan, keledai, maka harus dipisah. Berarti keledai bukan apa? Manusia. Tapi kalau saya katakan qamal qaumu illa zaidan, boleh illa zaidun. Kenapa? Sama-sama Zaid manusia, kaum siapa? Manusia. Tapi kalau berbeda jenis, ini adalah kaum, ini adalah himar, keledai, maka saya katakan qamal qaumu illa himaran. Wajib saya katakan himaran. Kenapa? Kaum manusia, himar hewan, dan ini tidak sejenis. Nah di sini illa iblisa, kecuali iblis. Iblis itu sudah moyangnya jin, dikatakan ablasa iblis. Iblis itu benar-benar sudah jauh dari kebaikan. Illa iblis, kecuali iblis. Nah, di sini menunjukkan barakallahu fikum, bukan berarti iblis itu dari jenis malaikat kemudian dikutuk, dilaknat karena dia gak mau sujud. Apalagi sudah jelas-jelas di dalam surat Al-Kahfi apa? Illa iblis kana minal jinni fafassaqa an amri rabbi. Dalam surat Al-Kahfi jelas Allah menjelaskan bahwasanya kecuali iblis dia adalah dari bangsa jin. Fafassaqa an amri rabbi, lalu ia membangkang dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah memerintahkan sujud, dia gak mau sujud. Makanya kalau orang mau sembahyang, mau ibadah apapun, kalau gak pernah sujud kepada Allah, kamu sombong. Kalau saya rajin ke tempat ibadah, kamu sombong. Kamu pernah gak sujud di tempat ibadah kamu? Gak pernah. Iblis mau mengatakan agama kami baik, agama kami mengajarkan, enggak. Yang enggak pernah sujud itu adalah turunan iblis. Gimana kamu katakan turunan iblis? Om saya manusia kok turunan Adam. Perbuatannya bangga banget dengan rajin ibadah. Ibadah itu adalah sujud. Fasajadal malaika, malaikat sujud. Yang tidak pernah mau sujud kepada Allah Subhanahu wa taala siapa? Iblis. Jadi kalau mau ibadahmu diterima, ya sholat. Sholat itu ada sujudnya. Syahadat sholat udah. Saya rajin ibadah. Yang penting si agama dijalankan masing-masing. Yang penting kamu jalankan ibadahmu itu, agamamu jalan. Salah. Mana sih ada agama yang mengajarkan sujud di dalam agama kecuali Islam? Sujud kepada Allah, bukan sujud ke tanah. Kita sujud bukan mencium tanah, bukan. Kita sujud untuk merendahkan diri kita, supaya kita selalu sadar bahwa setinggi apapun jabatan kita, setinggi apapun harta kita, sebanyak apapun harta kita, tempat asal kita dari mana? Dari tanah. Bakal kembali kemana? Ke tanah. Bakal bangkit dari mana? Dari tanah. Gak lepas. Orang gak sadar. Kita bukan sedang menyembah tanah, bukan. Bukan sedang menyembah tanah, bukan sedang mencium tanah, tidak. Kita untuk disadarkan oleh Allah. Ingat wahai manusia, jabatanmu sudah tinggi, kamu jenderal, kamu presiden, tapi jangan lupa tempat asal kamu. Jangan lupa unsur kamu. Dari mana kamu wahai manusia? Dari tanah. Bakal kembali kemana? Ke tanah. Ngobok-ngobok yang tadinya naik pesawat, punya jet pribadi, punya ini, punya mobil, punya macam-macam, ujung-ujungnya masuk tanah. Nah, makanya yang semestinya
perumahan rumah masa depan itu mestinya gapura kuburan, makam kuburan itu rumah masa depan, hunian masa depan. Nah, itu dah. Siapa yang mau beli rumah, siapa yang mau kapling gratis 1 kali 2 meter gratis, mau gak kapling? Mana sukasnya ditinjau sana, masukin di kuburan. Ini mau saya gak mau. Gak ada yang mau ngapling kuburan, gak ada. Tapi tetap aja makan Kristu juga. Jadi perhatikan, sujudnya di sini bukan sujud ibadah. Sujudnya malaikat kepada Adam bukan sujud ibadah. Wah, itu kenapa malaikat sujud kepada Adam? Itu kan syirik. Maaf, bukan sujud ibadah. Kita berbuat baik pada orang tua kita, kita memuliakan orang tua kita, bukan berarti kita sedang beribadah kepada orang tua kita. Kita sedang beribadah dan taat kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena perintah Allah lah kita bisa membahagiakan orang tua kita, kita berbuat kepada orang tua kita. Fasajadu illa iblis. Mereka pun sujud kecuali apa? Iblis. Jadi jangan dipahami bahwa iblis ini adalah dari jenis malaikat, bukan. Malaikat kana bainal malaika. Iblis ini tadinya bersama malaikat. Berarti ini awalnya 3 makhluk ini semuanya kumpul ini. Malaikat, iblis, Adam. Belum ada permusuhan di antara mereka ini. Masih terjadinya permusuhan itu ketika melihat kelebihan. Maka ini juga pelajaran bagi kita, bahwa ketika kita melihat kelebihan seseorang, kemudian kita hasad kepada dia, kemudian kita niat buruk kepada dia, maka sadarlah bahwa berarti di dalam hati kita ada unsur apa? Unsur iblis. Ada unsur iblis. Kenapa? Iblis itu kan kenapa gak mau sujud? Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Aba. Ini kalau dari sini kalau kita baca sama aja. Orang kalau dalam bahasa Arab manggil ayahnya Aba, tulisannya beda, bacanya sama, tulisannya beda. Kalau Aba ayah itu alifnya lurus, Aba. Tapi kalau Aba yang artinya sombong, enggan, itu pakai alif pakai ya aslinya. Nah, Aba, iblis sombong, iblis enggan, wastakbar, dan dia membangkang, wa kana minal kafirin. Kenapa memang wa kana minal kafirin? Ai fi ilmillah. Dan memang sudah dicatat dalam keilmuan Allah bahwa iblis bakal apa? Bakal kafir. Bukan kafir pada saat itu, memang Allah sudah catat di Lauhul Mahfuz bahwa iblis ini akan menjadi musuhnya Adam. Malaikat menjadi pendampingnya Adam, iblis menjadi musuhnya Adam. Nah, sampai sekarang kita juga begitu kan? Jadi kalau Adam alaihissalam itu sudah dipertontonkan oleh Allah Azza wa Jalla, malaikat dan iblis. Malaikat sujud di hadapan Adam, iblis enggan sujud. Sama kita juga sekarang begitu. Setiap kita ini ada unsur malaikat yang mencatat kebaikan kita, yang memelihara kita, yang melindungi kita. Ada jin yang berusaha untuk menyesatkan kita. Makanya kalau ada mitos di masyarakat orang meninggal ada roh gentayangan, bukan roh yang gentayangan, korin. Mana ada roh gentayangan? Orang meninggal masih ada di pojok-pojok rumah. Nanti kalau udah 1 pekan baru tenang itu rohnya. Tenang. Lah kalau memang rohnya masih di pojok-pojok rumah, kenapa dikubur duluan? Taruh aja dulu di rumah, barangkali masuk lagi. Salah masuk. Nggak ada. Roh sudah dipegang oleh Allah. Fayumsikul lati qada alaihim maut wa yarsulul ukhra. Ditahan. Tidak ada. Yang gentayangan itu apa? Korin. Tadi pas saya lewat di atas pagar itu duduk, wah itu pertanda rohnya belum diterima. Sampai 7 hari 7 malam baru diterima. Itu kan lain lagi pembahasannya. Jadi perhatikan di sini. Sampai sekarang
Allah Subhanahu wa taala menitipkan kepada setiap manusia ini qarin, malaikat ada, jin ada, atau biasa di dalam bahasa kita khadam. Illa iblis aba wastakbar wa kana minal kafirin. Sekarang kalau dilihat, kenapa Adam tidak mau sujud kepada iblis tidak mau sujud kepada Adam? Karena merasa apa? Merasa lebih baik. Lebih baik apanya? Qala ana khairum min khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Kata iblis apa? Ngapain saya sujud kepada Adam? Saya kan lebih baik dari Adam. Saya tercipta dari api, ya Adam tercipta dari tanah. Saya nggak mau sujud. Jadi kita sebagai manusia tinggal milih mau ngikutin malaikat, sujud kepada Adam, sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, atau mau ngikutin iblis yang enggan sujud karena merasa lebih baik dari orang lain, merasa lebih mulia dari Adam. Subhanallah. Ana khairum minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Aku lebih baik dari Adam. Saya tercipta dari api, sedangkan Adam tercipta dari tanah. Sekarang kiasnya iblis. Makanya para ulama mengatakan dalam mengingkari kias, mereka mengatakan awwalu man qasa iblis. Sebagian ulama ada seperti mazhab Dhahiriyah, itu mereka mengingkari kias. Nggak ada dalil kias. Walaupun ada banyak dalam Al-Quran juga ada kok. Cuman ada sebagai ulama mazhab Dhahiriyah yang mengingkari kias, mereka mengatakan apa? Awwalu man qasa iblis. Yang pertama kali berdalil dengan kias di dunia ini siapa kata mereka? Iblis. Dalil ini benar, cuma kalau diterapkan maksudnya tidak boleh mengkias, nggak mungkin. Tetap aja kias itu dibutuhkan dalam syariat. Cuma kita lihat ini kiasnya iblis benar atau tidak? Dia tidak mau sujud kepada Adam karena dia mengkiaskan masalah unsur. Unsur Adam adalah tanah, unsur saya adalah api. Maka semestinya bukan saya yang sujud kepada Adam, Adam yang sujud kepada saya. Padahal Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat sujud kepada Adam karena unsurnya atau karena keilmuannya? Karena keilmuannya, bukan karena unsurnya, karena ilmunya. Setelah Allah mempertontonkan kepada malaikat keilmuan Adam, Allah memerintahkan malaikat sujud, mereka sujud. Nah, sedangkan iblis mengabaikan keilmuan Adam, tidak menganggap keilmuan Adam, melainkan dia mengkiaskan unsur saya dari api, unsur Adam dari tanah. Saya lebih mulia dari Adam, masa saya sujud? Kias yang batil, kias yang salah. Nah, kias yang salah. Sekarang kalau kita lihat, manusia ini lebih butuh api atau lebih butuh tanah? Manusia bisa hidup tanpa api nggak? Tanpa tanah? Hidup di mana? Oh, tanah belah dikit aja tenggelam rumah-rumahnya orang. Jadi sebenarnya kalau dipikir-pikir ini adalah kias yang batil. Kiasnya orang nggak sadar. Dia mengkiaskan unsur saya lebih bagus. Subhanallah, wahai iblis, unsur kamu memang api. Siapa yang mengatakan lebih bagus? Jelas lebih bagus tanah. Tabiatnya api, kerjanya membakar dan panas. Membakar dan panas. Makanya termasuk sunnah ketika melihat kebakaran, kobaran api, takbir. Allahu Akbar, takbir. Kenapa? Karena ini api ini adalah ada unsur apanya? Iblis. Ada unsur iblis. Sehingga ketika berkobar kelihatan itu ngeri banget, maka takbir. Wahai api, kamu besar tapi Allah lebih besar dari kamu. Ada unsur iblisnya. Takbir, disunahkan takbir. Mendaki, disunahkan takbir. Kenapa? Ini pendakian tinggi, tapi ada yang lebih mendaki, yang lebih tinggi, yaitu siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita dianjurkan seperti itu. Dari sisi manfaat, jelas manfaat tanah. Tanah bisa dipakai untuk rumah, tanah bisa dipakai untuk cocok tanam. Dari sisi lain, manusia juga harus belajar dari tanah. Manusia harus belajar dari tanah karena itulah asal kita.
dibuangin sampah justru ngasih tumbuhan yang paling bagus. Tumbuhan paling subur itu di tempat sampah, malahan aneh. Maka kita manusia walaupun dianggap sampah oleh orang, gak usah peduli. Tunjukkan bahwa kamu adalah orang yang baik. Mau menilai orang, menilai kita positif, negatif, gak usah peduli. Tunjukkan kepribadian kita bahwa kita adalah orang yang baik. Kenapa? Kita ini dari tanah. Gak usah selalu merasa tinggi, gak usah selalu merasa lebih baik dari orang lain. Kenapa? Kita semua ini dari tanah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullukum min Adam wa Adam min turab. Semua kalian itu wahai manusia dari Adam, dan Adam tercipta dari tanah. La fadla li arabiyyin wa la li ajamiyyin illa bittuqa. Tidak ada perbedaan antara Arab dengan selain Arab kecuali apa? Taqwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Jadi kalau orang tanya mana yang lebih afdal, bangsa Arab atau bangsa selain Arab, jawabannya apa? Lebih afdal bangsa Arab atau selain Arab? Lebih afdal bangsa Arab. Kenapa? Nabi turun di sana. Kitab kita dalam bentuk bahasa Arab. Kalau ditanya mana yang lebih afdal, orang Arab atau orang Indonesia? Jawabannya inna akramakum indallahi atqakum. Jadi beda antara bangsa dengan orang lain ya. Kalau bicara bangsa, ya jelas bangsa Arab, nabi kita dari Arab, kitab kita turun di Arab, kiblat kita ke Arab. Jelas kalau bangsa gak bisa. Gak bisa udah. Tapi kalau orang, mana yang lebih afdal? Orang Arab atau orang Indonesia? Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Nah, Rasulullah SAW pernah bertanya kepada para sahabat, man afdalun nasi imanan. Wahai para sahabatku, siapa orang yang paling mulia imannya? Qaulul malaikah. Para sahabat menjawab, malaikat paling mulia imannya. Qala ma lahum la yu'minun wa hum 'inda rabbihim. Kata Rasulullah, pantas saja mereka beriman karena mereka di sisi Allah, dekat dengan Allah mereka, malaikat, wajar mereka beriman. Sahabat jawab lagi, al-anbiya. Ya udah kalau begitu para nabi ya Rasulullah yang paling afdal imannya, paling mulia imannya. Qala ma lahum la yu'minun wal wahyu yanzilu alaihim. Kata Rasulullah, bagaimana mungkin para nabi tidak beriman sementara wahyu, sedangkan wahyu turun pada mereka? Ya wajar kalau Nabi beriman karena dia menerima wahyu. Sahabat jawab lagi, nahnu ya Rasulullah, kami ya Rasulullah kalau begitu. Kata Rasulullah, malakum la tu'minun wa antum inni. Kata Rasulullah, wajar kalian beriman karena saya ada di tengah-tengah kalian. Apa ini jawabannya salah dulu? Remedi dulu ini. Apa kata Rasulullah? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalun nasi imanan, orang yang paling mulia keimanannya adalah alladzina yu'minuna min ba'di wa lam yarawni. Orang yang paling utama, yang paling mulia imannya adalah orang-orang yang beriman kepada saya setelah saya meninggal padahal mereka tidak melihat saya. Ya subhanallah, masih ada harapan. Orang yang paling mulia imannya adalah orang yang beriman setelah saya meninggal padahal mereka tidak melihat saya, cuma dengar hadis saya aja, cuma dengar hadis Rasulullah beriman, syahadat, mengagungkan Rasulullah padahal tidak melihat. Dalam riwayat yang lain Rasulullah mengatakan apa? Lawadittu anni qad laqitu ikhwani. Saya sangat rindu ingin bertemu dengan saudara-saudara saya. Kemudian kata para sahabat, ya Rasulullah, alasna ikhwanuk? Ya Rasulullah, bukankah kami ini adalah saudara-saudara kami, saudara-saudara Anda? Qala la. Kata Rasulullah, bukan. Antum ashab, kalian sahabat saya. Ikhwani alladzina amanu ba'di wa lam yarawni. Saudara-saudaraku yang aku paling rindukan, kata Rasulullah, adalah orang-orang yang beriman setelahku padahal mereka tidak pernah melihat, tidak pernah bertemu saya. Subhanallah, dirindukan oleh Rasulullah SAW. Bukan kita yang rindu Rasulullah. Aku rindu kepadamu, rindu kayak orang apa aja.
Rasulullah yang merindukan umatnya. Nah, jadi kalau masalah, sekali lagi, kalau masalah orang, bukan masalah orangnya. Yang paling mulia itu adalah orang di sisi Allah adalah siapa? Yang paling bertakwa. Jadi kiasnya iblis dalam ayat ini, saya lebih baik dari Adam, jelas kias yang batil, kias yang salah. Nah, ini barakallahu fikum kisah tentang 3 makhluk yang mukallaf, iblis, Adam, dan malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Ada pertanyaan? Silakan. Ya. Mereka yang tadi, kalau konteksnya kan memang yang diperintahkan malaikat, malaikat istri ada pas ada iblis. Ya. Secara konteks yang diperintahkan malaikat. Ya. Jadi illa iblis secara konteks tadi apa? Iblis itu dari jenis malaikat. Itu secara konteks. Tetapi di dalam Al-Qur'anul Karim, di dalam surat Al-Kahfi ayat berapa lupa saya. Di dalam surat Al-Kahfi Allah jelaskan bahwa illa iblisa kana minal jinni fafasaqa an rabbih. Kecuali iblis, di mana iblis ini adalah jenis apa? Jin. Itu jelas dalam surat Al-Kahfi dijelaskan dia. Jadi kalaupun dikatakan misalnya di dalam surat yang tadi kita baca, ayat yang kita baca illa iblis, secara konteks mungkin orang bisa mengatakan ini kan sepertinya dia malaikat. Tapi tadi dijelaskan oleh di dalam tafsir apa? Illa iblis. Kenapa kok iblis dikecualikan dari malaikat? Kata beliau karena iblis di tengah-tengah siapa? Malaikat. Karena malaikat makhluk yang terbanyak pada saat itu apa? Malaikat. Sedangkan manusia baru satu. Manusia baru satu. Jin sudah banyak, cuman yang berhadapan langsung pada saat itu siapa? Iblis. Jadi ini hanya iblis, Adam, malaikat paling banyak. Maka ketika di tengah jin itu berada di kalangan malaikat, Allah pun katakan fasajadu illa iblis. Jadi secara logika ucapan Imam Suyuti tadi, misalnya ada kandang misalnya isinya kambing semua, ada 1 ekor sapi. Kita mengatakan misalnya ya Allah, kambingnya mati semua kecuali sapi. Loh kok bisa kambing sama dengan sapi? Karena apa? Ini sapinya bareng di satu kandang. Kita katakan Masya Allah, kambingnya mati semua kecuali sapi, alhamdulillah selamat. Apakah berarti kemudian sapinya mengecil seperti kambing? Kan tidak. Tetap sapi-sapi. Cuma ini karena sapinya satu kandang dengan kambing sehingga dia pun kena akhirnya. Jadi seperti itu nasnya. Nah, itu secara logika aja, dan juga secara Al-Quran pun tadi dalam surat Al-Kahfi dijelaskan bahwa dia dari bangsa jin. Kemudian juga dari sisi bahasa Arab, namun ini kan agak susah kalau karena ini bahasa Arab itu pun sudah di bab-bab terakhir, ini bab jurumiyah, bab istitsna. Seingat jurumiyah belum ada, bahkan nanti di Qatrun Nada baru bisa lewat itu, atau di Mutamimah. Nah, bahwa ini adalah termasuk istitsna munqati', istitsna yang terpisah, jenis yang sebelumnya dengan jenis yang sesudahnya lain, malaikat dengan iblis. Wallahu a'lam. Ada yang lain? Belum pertanyaan apa? Tidak ada lagi. Nah, coba. Tapi jin kan menghuni di dunia itu dahulu sebelum Adam ya. Ya. Lantas iblis itu masih di surga atau gimana? Setelah ketika diciptakannya Adam seperti itu, tapi iblis masih di surga. Iblis barakallahu fikum pada asalnya mereka menghuni bumi. Iblis, para jin. Kemudian makanya itu juga diantara yang dibahas oleh Imam Ibnul Qayyim itu. Sehingga sebagian ada yang mengatakan kalau surga yang ditempati oleh Adam itu adalah bukan surga asli, melainkan kebun.
Surga itu kan kebun secara bahasa. Kenapa? Kalau surga asli, kok bisa iblis masuk? Rematan. Kalau memang surga asli yang bakal ditempati oleh kaum mukminin di hari kiamat, kenapa iblis bisa masuk surga? Padahal kan nggak boleh. Ada lagi yang mengatakan iblisnya nggak masuk, cuman membisikkan was-wasnya kepada Adam. Kan bisa aja kadang-kadang kita merasakan bisikan setan, padahal setan di dalam tubuh kita nggak ada, tapi membisikkan. Ada yang seperti itu. Namun Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah taala bahas dengan simpel, kita tidak usah mempersulit, bahwa ini adalah sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki, dan kalau Allah berkehendak gak ada yang susah bagi Allah. Gak ada yang susah bagi Allah Subhanahu wa taala. Surga, bahwa surga yang ditempati oleh Adam alaihi salatu wassalam adalah surga yang kekal, yang bakal ditempati oleh kaum mukminin di hari kiamat. Kenapa? Allah mengatakan kepada Adam, wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma. Silahkan kamu makan sesuka hatimu. Ini adalah surga yang jelas, bukan dunia. Karena nggak ada di dunia ini makan sesuka hati kita, mesti ada halal haram. Nah, di antara juga dalil orang mengatakan bahwa surga yang ditempati Adam bukan surga yang asli, karena buktinya ada diharamkan satu pohon di situ. Sedangkan surga itu katanya halal semua. Maka sekali lagi Al-Imam Ibnu Qayyim menjelaskan bahwa nggak ada beratnya, nggak ada salah kita katakan itu adalah surga yang asli. Adapun Adam dilarang untuk mendekati pohon, kemudian Allah mengizinkan iblis masuk mempengaruhi Adam, semua itu sudah diatur dan dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau Allah sudah berkehendak, nggak ada yang mustahil, nggak ada yang susah. Allah Subhanahu wa taala masuk berkumpul semuanya di sana, kemudian diperintahkan sujud, kemudian barakallahu fikum semuanya selesai. Setelah itu Allah katakan qulna bitu minha jami'a. Nah, semuanya kepada Adam dan iblis, keluar kalian semua dari surga. Itu versi yang pertama. Versi yang kedua, bahwa awalnya Adam ini kan memang di surga, memang diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla, dia kemudian ditempatkan di surga. Setelah Allah memerintahkan malaikat sujud, iblis gak sujud, dikeluarkan dari surga, diusir oleh Allah Subhanahu wa taala dari surga. Kenapa? Apa wastakbara kana minal kafirin. Namun kemudian sekali lagi, kalau kita kaitkan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang mustahil. Allah melarang Adam dari satu pohon, kemudian Allah menguji Adam, komitmen gak Adam dengan larangan ini. Lalu Allah mengizinkan kembali iblis untuk mempengaruhi Adam. Pengaruhi, coba kuat gak imannya Adam? Dipengaruhilah. Begitu ternyata setelah dipengaruhi, ternyata Adam terpengaruh, barulah kemudian Allah mengatakan kepada Adam dan Hawa dan iblis, sudah tidak ada lagi malaikat. Tiga ini, iblis, Adam, Hawa. Kata Allah, qulna bitu minha jami'a, keluar kalian semua, turun semua. Bukan ihbitu itu keluar, keluar. Karena surga itu tempatnya di atas. Keluar semua kalian dari surga, turun dan keluar semua dari surga. Nah, dikeluarkan semuanya, diusir semuanya dari surga. Kemudian setelah itu akhirnya sudah Adam keluar dari surga, Hawa keluar dari surga, iblis keluar semua dari surga. Kemudian Adam taubat, Hawa taubat sehingga kembali ke surga, sedangkan iblis membangkang. Nah, jadi nggak ada sesuatu yang mustahil. Barakallahu fikum. Bahwa itu adalah memang semuanya sudah dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'am, wallahu a'lam bis-shawab. Barakallahu fikum. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.